Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun kita berada, dengan berusaha untuk bisa melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi daripada segala yang dilarangnya. Hendaknya pula kita berusaha untuk bisa selalu menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Dalam suatu ayat dijelaskan wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Jika kamu mengira ataupun menghitung nikmatku itu, sungguh kamu tidak dapat menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita tidak untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tapi berusaha dalam hidup ini untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya itu. Bersyukur dalam artian mempergunakan nikmat-nikmat Allah itu ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat wassalam kita sajikan ke penghulu alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah Nabi yang terakhir diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini dalam rangka menyampaikan risalah agama, yaitu agama Islam. Tentunya dengan Islam kita bisa hidup damai. Dengan Islam kita hidup sejahtera. Dengan Islam akan kita bisa hidup selamat mulai daripada dunia sampai kepada kehidupan yaumil akhirah nanti. Tentunya apabila kita taat dan patuh terhadap ajaran syariat Islam itu sendiri. Kaum muslimin, sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim tentunya kita sadar dan paham bahwa dalam kehidupan kita ini kita selalu butuh daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam suatu hadis dijelaskan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan suatu kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam agama. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali kita bisa berpikir, apa sih paham? Mungkin barangkali dalam bahasa ada disebut dengan tahu, mengerti, paham. Kalau hanya tahu mungkin barangkali kebanyakan kita ini tahu agama ini, yaitu agama Islam ini, syariat ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ajaran-ajaran dalam agama ini pun mungkin barangkali kita sebagian sudah tahu. Umpamanya sholat wajib, puasa wajib, haji wajib. Tapi dalam hal untuk melaksanakan syariat agama Islam inilah yang mungkin barangkali tidak ada kekuatan bagi kita. Hanya sekedar tahu. Orang banyak tahu sholat 5 waktu itu wajib 5 kali sehari semalam. Tapi untuk mengerjakannya berat dan susah. Bahkan banyak di antara orang muslim tidak melaksanakan sholat 5 waktu.
Hanya sekedar tahu, tapi tidak paham. Kalau seseorang yang paham tentang wajibnya sholat, tentang pentingnya sholat, maka dia tidak akan pernah meninggalkan sholat dalam seumur hidupnya. Kenapa demikian? Karena memang Allah belum kehendaki dia untuk bisa mengerti paham dalam agama ini. Maka orang-orang yang paham agama ini, itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa diberikan oleh Allah kepadanya. Suatu kebaikan yang luar biasa diberikan oleh Allah kepadanya, dia paham agama ini sehingga dia mampu melaksanakan agama ini dalam kehidupannya. Kita tidak kepingin hanya tahu, ya, kepingin hanya mengerti, tapi kita kehendaki dan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah pahamkan kita dalam agama Islam ini, sehingga kita mampu melaksanakan ajaran syariat agama Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali dalam konteks beragama, tentunya agama Islam, paling tidak ada 3 disiplin ilmu yang memang harus kita pahami, kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan di dalam kehidupan ini. Pertama adalah ilmu ketuhanan ataupun ilmu keimanan. Ini supaya kita jangan mencampur adukkan dalam kehidupan ini syirik. Jangan ada menserikatkan Allah. Artinya kita harus mengerti, harus paham bahwa dan harus yakin bahwa sungguhnya Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang bisa menghidupkan kita, yang bisa mematikan kita, yang bisa menyakitkan dan bisa mensehatkan kita. Bagaimana cara ini bisa kita paham dalam kehidupan ini? Tentunya kita harus belajar ilmu tauhid. Para alim ulama kita sejak dahulu sudah mengajarkan kita bagaimana Allah itu bersifat wujud. Maka dalam ilmu tauhid itu diajarkan apa yang dinamakan dengan 50 aqaidul iman itu. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, 1 yang harus. Kemudian 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Jumlahnya 50 aqaidul iman itu harus kita pelajari dan wajib tidak boleh tidak, harus kita paham dan harus kita mengerti dalam kehidupan kita ini supaya keimanan ini jangan terganggu dengan kemusyrikan. Artinya harus betul-betul keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita sadari bahwa iman ini selalu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kala kita dalam beriman ini dicoba dengan kemiskinan, dicoba dengan berbagai masalah, dicoba dengan sakit, dicoba dengan kegagalan dan lain-lain sebagainya. Dengan berbagai macam musibah yang ditimpakan kepada Allah, ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mampu apa tidak kita dalam menghadapi ujian ini? Oleh karenanya kita harus paham dan mengerti tentang masalah keyakinan kita kepada Allah supaya kita ini jangan lari. Karena masalah iman ini sangat perlu. Di saat nanti kita di dalam kubur, iman dulu ditanya, "Marabbuka?" Berapa pertanyaan muka nakir itu mengenai masalah iman. Itu masalah ibadah belum ditanya itu. Apa kita sholat atau kita sedekah dan lain-lain lagi belum ditanya dalam masalah di dalam kubur, tapi ditanya masalah keimanan. Jadi kalau keimanan kita ini tidak kita kuat ataupun tidak senantiasa kita amalkan dalam kehidupan, akan larilah. Kalau kita berhafal bisa aja berhafal. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Kita hafal bisa aja. Tapi nanti di saat di dalam kubur, iman yang menjawab daripada semua pertanyaan nukar dan nakir. Kemudian yang kedua apa? Setelah keimanan adalah yang disebutkan namanya itu ilmu syariat. Syariat ini yaitu syariat agama Islam. Makanya ini syariat dipelajari dalam konteks ilmu fikih supaya kita ini paham betul terhadap syariat agama ini, apa-apa yang wajib, apa-apa yang mustahil, apa-apa yang harus, apa-apa yang makruh, apa-apa yang sunat dalam kehidupan kita ini. Karena memang sejak kita balik, Islam balik berakal disebut dengan mukallaf dalam ilmu agama, itu kita sudah dibebani dengan hukum agama.
Hukum agama ini ada yang wajib. Kalau wajib kita kerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Apalagi sunat, makruh, dan juga mubah. Ada 5 hukum agama. Jadi setiap langkah, setiap gerak, setiap aktivitas kita dalam kehidupan ini kita sudah dicatat oleh malaikat. Ada malaikat pencatat amal kebaikan, ada pencatat amal keburukan. Jadi oleh karenanya kita harus paham dan mengerti syariat agama ini dalam kehidupan kita supaya kita bisa dalam menjalankan kehidupan ini tidak lari daripada konteks ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Kemudian apa? Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ini juga perlu di dalam kehidupan ini. Artinya apa? Ini mengajarkan etika dalam kehidupan ini. Bagaimana sopan santun kita terhadap orang tua. Bagaimana sikap kita terhadap Allah. Bagaimana sikap kita terhadap makhluk. Dan lain-lain sebagainya. Ini diajarkan dalam ilmu tasawuf. Supaya ini bisa kita pelajari. Artinya apa? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita analogikan di dalam kehidupan ini. Yang 3 macam tadi. Ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu tasawuf ini. Kalau kita seorang petani, laksana kita ini akan menanam tanaman yang akan kita tanam itu paling tidak ada 3 juga yang kita perhatikan. Yang pertama, di mana kita harus menanam pohon umpamanya. Atau kalau kita umpamakan sawit, tentunya mencari tanah yang bagus dulu. Yang akan nanti bisa kita tanam di situ biar dia tumbuh subur. Jadi masalah keimanan ini diumpamakan dengan tanah. Jadi kalau tanahnya gersang, atau tanahnya ini berawa banyak air, kalau kita tanam pun di situ berbagai macam tanaman tidak akan tumbuh baik. Tapi harus dicari tanah yang subur supaya nanti tanaman yang kita tanam di situ akan bisa tumbuh baik. Yang kedua apa? Syariat tadi, yaitu bibit. Ini diumpamakan syariat ini adalah amalan ibadah yang kita lakukan ini. Jadi kalau tanahnya sudah baik, tentunya bibitnya juga harus baik yang kita pilih. Pilih bibit unggul, jangan hanya sembarang bibit. Kalau nanti serang birik yang kita tanam, walaupun nanti tumbuh, tapi mungkin buahnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini apa? Asal-asalan apa? Artinya apa? Amal ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan keimanan yang ada sudah di dalam darah kita. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu ilmu tasawuf yang saya apakan tadi, yaitu pagar. Sudah ada tanahnya subur, bibitnya bibit unggul. Ya kalau tidak dipagar ataupun tidak dipelihara dengan yang lain, takutnya nanti kita banyak. Di sini ada mangsanya banyak, babi, tikus dan lain-lain sebagainya. Sebagus apapun tanaman yang kita tanam, kalau sudah dimakan oleh mangsanya tidak akan tumbuh, mati. Jadi ini pun demikian. Iman sudah mantap, amal ibadah sering kita lakukan. Apa tasawuf? Tasawuf ini apa? Artinya apa ini? Tawakal. Keyakinan kita terhadap Allah sebagai pagar. Supaya amal ibadah kita ini jangan hilang. Karena diriwayatkan dalam suatu riwayat, nanti di hari kiamat, ada sekelompok orang protes terhadap amal kebaikan yang dia dapatkan. Nanti kita kesemuanya ini, di hari kiamat akan mendapatkan catatan amal baik, amal buruk. Sesuai dengan kelakuan yang kita buat di dunia ini. Jadi satu golongan ini berprotes kepada Allah. Ya Allah, ini cuma kebaikan yang saya terima. Padahal saya dulu banyak sekali melakukan amal ibadah. Saya haji beberapa kali, umrah beberapa kali, sedekah, salat tidak tinggal 5 waktu sehari semalam, membantu orang dan lain-lain sebagainya. Cuman ini amal ibadah yang saya terima ya Allah. Memang betul kata Allah, dulu kamu itu sering salat, sering umrah, sering haji, sering bersedekah dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam kamu beramal itu kamu adalah disebut dengan riya ataupun apa yang namanya yang membahayakan daripada amal kita ini. Salah satu pekerjaan ataupun salah satu sikap yang akan menghapus amal kita yaitu dengki. Kata Rasulullah, iyyakum hasad. Al hasadu yakulul hasanat kama yakunul narul hatab. Jauhilah dengki. Karena dengki ini akan memakan semua kebaikan kamu sama seperti kayu bakar yang api memakan kayu bakar.
Jadi kalau api memakan kayu bakar, habis semua hangus. Tinggal abu. Begini pun demikian. Sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, kalau kita masih ada dengki di hati kita ini, akan sia-sia. Akan habis dimakan oleh yang namanya dengki tadi. Lain lagi yang namanya maksiat batin yang lain, yang dikaji dalam ilmu tasawuf, takabur, riya. Paling tidak, kalau sehari-hari kita dulu, kalau kita masih ingat, penyakit yang namanya AIDS ini penyakit yang sangat membahayakan. Dan ini penyakit yang namanya lahiriah. Kalau ada diri seorang menderita penyakit AIDS, ini akan membahayakan menurut ilmu kedokteran. Tapi dalam ilmu tasawuf, AIDS ini apa? Bahaya juga. Apa ini? A, angkuh. I, iri. D, dengki. S, sombong. Jadi angkuh, iri, dengki, sombong, semuanya akan mempengaruhi daripada amal kita. Makanya siapapun kita ini tentunya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, semua amal kebaikan kita tidak rela terhapus. Tentunya akan kita bermohon kepada Allah semoga ini menjadi bagian daripada amal ibadah yang nanti akan saya terima di sisi Allah. Di saat kita menerima amal kebaikan dan amal keburukan. Dan kita berdoa, amalkan baiklah yang nanti akan dapat kita terima. Yang lebih banyak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir khatib menyampaikan kepada kita bahwa saat ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Kalau nggak salah 5 Zulhijjah. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki yang namanya Hari Raya Idul Kurban. Nah, dalam konteks ajaran syariat, bahwa di bulan Zulhijjah ini paling tidak ada dua amalan yang spektakuler dalam segi syariat dan juga syiarnya. Pertama adalah amalan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu nanti di tanggal 9 Zulhijjah mereka akan melakukan ukuf di Padang Arafah sebagai puncak daripada haji. Maka barang siapa yang ikut ukuf tidak dihitung hajinya, biasa hajinya. Maka dari sekian juta manusia yang berada melaksanakan ibadah haji tanah Mekah, nanti di tanggal 9 Zulhijjah mereka akan berduyun-duyun berkumpul di satu padang yang namanya Padang Arafah. Yang ini adalah puncak daripada haji dengan berbagai macam suku, bangsa, negara, bahkan mungkin barangkali warna kulit dan lain sebagainya. Tapi Islam menunjukkan mereka pada satu itu adalah satu, yaitu memakai pakaian putih, yaitu pakaian ihram. Tidak ada bedanya. Bahwa memang di hadapan Tuhan kita ini semuanya sama. Tidak ada membeda-bedakan si A dan si B, orang kaya, orang miskin, rakyat, pejabat dan lain-lain sebagainya. Ini adalah simbol daripada ajaran agama yang menunjukkan kepada kita bahwa memang di hadapan Allah ini adalah kita semuanya sama. Yang kedua adalah ibadah yang sangat spektakuler juga, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Jadi penyembelihan hewan kurban ini Rasulullah SAW mengatakan, man wajadalahu sa'ah walam yudih fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang ada baginya kelapangan, ada rezeki, tapi mereka tidak melaksanakan ibadah kurban, maka kata Rasulullah, jangan dekati musala kami, tempat sholat kami. Ini artinya apa? Anjuran dari Rasulullah supaya kita ini rame-rame berkurban. Ibadah kurban yang sama-sama kita ketahui bahwa ini adalah menuntut daripada pengorbanan dan keikhlasan. Di mana pada saat itu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, putra satu-satunya yang sudah juga lama ditunggu-tunggu. Pas begitu lahir sudah bisa berusaha, Allah perintahkan untuk disembelih ini Nabi Ismail oleh ayahnya Ibrahim. Ini apa artinya? Butuh pengorbanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ibadah kurban juga butuh yang namanya pengorbanan. Kenapa tidak berkorban? Karena memang membutuhkan biaya. Memerlukan mengeluarkan dana. Kemudian apalagi keikhlasan. Jangan ria. Ini saya berkorban ini supaya nampak orang. Supaya ramai dilihat sama orang. Ini artinya ria. Kalau ria nanti nggak dikira juga. Begitu juga halnya ibadah haji. Itu butuh pengorbanan dan juga keikhlasan. Dua amal ibadah di bulan Zulhijjah ini yang sangat spektakuler, yaitu ibadah haji dan ibadah yang namanya penyembelihan hewan kurban. Inilah membutuhkan keikhlasan dan juga pengorbanan.
Jadi siapa yang bisa melaksanakan ini artinya dia bagian daripada orang yang baik di sisi Allah karena sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah dan juga diberi oleh Allah hidayah, kemampuan dan juga keikhlasan dalam melaksanakan yang namanya dua ibadah ini. Paling tidak kalau kita hari ini belum berangkat haji, ya kita berniat untuk tahun-tahun depan, ya tentunya kita juga akan berangkat haji. Paling tidak kita mendaftar. Kalau sudah mendaftar urusan berangkat nanti urusannya itu. Nah. Kemudian adalah ibadah kurban yang beberapa hari lagi ini akan kita laksanakan mulai daripada 10 Zulhijjah di hari raya Idul Adha itu sampai kepada 3 hari berikutnya yaitu Ayyamut Tasyrik. Berarti 4 hari ada kesempatan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan penyampaian khutbah yang singkat ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi abihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu al ghafurur rahim.